Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar matematika dengan materi desimal. Halaman 18. Nah, yang pertama kita akan mengenal bilangan desimal dulu nih. Nah, di sini ada dua kotak, bentuk pecahan dan bentuk desimal. Kalau bentuk pecahannya itu contohnya adalah 1/10. Kalau dijadikan bentuk desimal /0,1. Nah, yang kedua, bentuk pecahannya 1/100. Kalau dijadikan bentuk desimal itu 0,01. Nah, nanti Ibu jelaskan ya di bawahnya. Nah, sekarang kita lanjut mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Contohnya adalah, kita memiliki dua cara. Nah, nanti kita pakai dua-duanya. Nah, contoh soal 1/4 sama dengan 1/4 dikalikan, kita mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100 atau per 1000 ya. Nah, kira-kira 4 bisa dikalikan berapa yang bisa menghasilkan per 10, per 100 atau per 1000 nih. Nah, kita pakai per 100 ya. 4 dikali berapa yang hasilnya 100? Adalah 25. Nah, kalau penyebutnya dikali 25, pembilangnya juga dikali 25. 1 dikali 25 sama dengan 25. Oke, kita sudah dapat 25/10. Sekarang kita jadikan desimal. Nah, karena pakainya per 100, berarti di belakang koma itu ada dua angka. Nah, dua angkanya itu adalah 25. Kita dari belakang dulu ya, 5, 2, dan depannya 0. Nah, jadi hasilnya adalah 0,25. Cara yang kedua, 1/4 sama dengan kita pakai cara bagi kurung ya, dengan cara 1 dibagi 4. Nah, kira-kira 1 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa ya, kita tambahkan 0. Kalau ditambahkan 0, atasnya kita tambahkan 0, nah 10 dibagi 4 itu dapat 2, kita tulis di atas 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, 10 dikurangi 8 sama dengan 2. 2 dibagi 4 tidak bisa ditambah 0 lagi ya. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, kita kurangi 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, jadi hasilnya sama ya, 0,25. Nah, itu contoh soal yang ke-1. Sekarang contoh soal yang kedua. 1/2 sama dengan, nah 1/2 ini kita kalikan, yang bisa menghasilkan 1/10, 1/100 atau 1/1000. Nah, kira-kira kita pakainya adalah 2 itu bisa menghasilkan 10 ya, berarti kita pakai per 10. 2 dikali berapa yang hasilnya 10 adalah 5. Nah, berarti pembilangnya kita kalikan 5 lagi. 1 dikali 5 sama dengan 5. 5/10. Nah, sekarang karena pakai 1/10 berarti di belakang koma itu ada satu angka, yaitu kita tulis 5 dan depannya kita tambahkan 0. Hasilnya adalah 0,5. Cara yang kedua, 1/2 kita bagi kurung. 1 dikali 2. Nah, 1 dibagi 2 tidak bisa ya. Tambahkan 0, di atasnya tambahkan 0, nah 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kita tulis atasnya 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, hasilnya adalah 0,5 juga. Sama ya.
Nah, contoh yang ketiga. 2 per 250. Nah, 2 per 250, kira-kira 250 bisa diubah menjadi penyebutnya berapa ya? 10, 100, atau 1000. Nah, kita pakai 1000 ya, karena penyebutnya 250. Nah, sekarang 250 dikali berapa yang hasilnya 1000. Kita kalikan dengan 4. Oke, pembilangnya juga kita dikalikan dengan 4, yaitu 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi 8 per 1000. Nah, karena pakainya per 1000, berarti di belakang koma ada 3 angka. Jadi 800 depannya ditambahin 0. Nah, kalau pakai cara kedua, 2 per 250 sama dengan bagi kurung 2 dibagi 250. Nah, 2 dibagi 250 tidak bisa ya. Nah, kita tambahkan 0. Atasnya tambahkan 0, nah 20 belum bisa juga, tambahkan 0 lagi. Atasnya ditambah 0 lagi. 200 dibagi 250 juga belum bisa, ditambah 0 lagi. Atasnya 2000 dibagi 250 sama dengan 8. Nah, 8 dikali 250 sama dengan 2000. Dikurangi 2000 dikurangi 2000 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 0,008. Sama ya. Sekarang kita lanjutkan ke mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Contoh yang pertama adalah 0,4. Kita ubah nih menjadi pecahan biasa, sama dengan, karena di belakang komanya ada 2 angka, berarti kita pakainya per 100. Karena di belakang koma ada 2 angka ya. Nah, kita tulis angkanya yang ada 46. Jadi 46 per 100. Nah, itu hasilnya ya. Kalau kita perkecil lagi, 46 per 100 dibagi dengan pembilang dan penyebut yang sama. Nah, menghasilkan 46 dibagi 2 itu sama dengan 23, dan 100 dibagi 2 sama dengan 50. Nah, hasilnya ya. Jadi 0,46 kalau diubah jadi pecahan biasa, yaitu adalah 23 per 50. Contoh soal yang kedua adalah 0,4. Sama dengan, karena di belakang komanya ada 1 angka, berarti kita pakainya per 10. Nah, kita tulis angkanya 4. Nah, kalau kita perkecil, 4 dibagi 10 kira-kira bisa dibagi dengan pembilang dan penyebut yang sama berapa ya? Nah, kita pakai 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, jadi angka desimal 0,4 kalau dijadikan pecahan biasa sama dengan 2 per 5. Contoh yang ketiga, 0,06 sama dengan, karena di belakang koma ada 2 angka, jadi kita pakainya per 100. Nah, tulis angka 6 nya, sama dengan 6 per 100 kita perkecil jadi 6 per 100 dibagi dengan pembilang dan penyebut yang sama, dibagi 2 lagi. Nah, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi angka desimal dari 0,06 adalah 3 per 50. Itu hasilnya ya. Nah, sekarang kita langsung ke ayo berlatih 1.8 halaman 22.
Nah, kita kerjakan bagian 1 dan 2. Nah, bagian 1 Ibu contohkan yang A dan yang P. Nah, sekarang bagian 1 yang A. Nah, kita tulis dulu. 3/4. Kira-kira penyebutnya bisa dirubah dengan per 10, per 100, atau per 1000 ya. Nah, kita tulis lagi 3/4. Kita kali dengan yang bisa menghasilkan, kita pakai 1/100. 4 dikali berapa yang hasilnya 100, yaitu 25. Nah, pembilangnya kita kalikan dengan 25 juga. 3 dikali 25 sama dengan 75. Nah, 75/100, karena pakainya per 100 berarti di belakang koma ada 2 angka. Yaitu kita tulis dulu 5 dan 7 dari belakang nulisnya ya. Depannya ditambahkan 0, jadi 0,75. Atau dengan cara bagi kurung, 3 dibagi 4. Nah, 3 dibagi 4 tidak bisa ya, kita tambahkan 0. Nah, ditambahkan 0, atasnya. 30 dibagi 4 sama dengan 7. Nah, 7 dikali 4 sama dengan 28. 30 dikurangi 28 sama dengan 2. Nah, 2 dibagi 4 tidak bisa, ditambah 0. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, hasilnya sama ya, 0,75. Jadi pecahan 3/4 itu kalau dijadikan desimal adalah 0,75. Sekarang yang bagian P, 1/250. Kita ubah penyebutnya menjadi 1/10, 1/100, atau 1/1000 bisanya ya. Kita pakai per 1000 ya. 250 dikali berapa yang hasilnya 1000. Nah, kita kalikan dengan 4. 250 dikali 4 sama dengan 1000. Nah, atasnya kita kalikan dengan 4 lagi. 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, jadi 4/1000. Karena pakainya per 1000, berarti di belakang koma ada 3 angka. Yaitu kita tulis dulu belakangnya nih. 4, 0, 0, dan depannya ditambah 0 lagi. Jadi hasilnya adalah 0,004. Atau kita pakai cara bagi kurung. 1 dibagi 250. Nah, 1 tidak bisa ya dibagi 250 ya. Kita tambahkan 0, atasnya kita tambahkan 0, nah 10 juga belum bisa, kita tambahkan 0 lagi nih. Atasnya tambah 0 lagi. Nah, 100 juga belum bisa, tambahkan 0 lagi atasnya. Nah, jadi 1000 dibagi 250 dapat 4. 4 dikali 250 sama dengan 1000. Nah, 1000 dikurangi 1000 sama dengan 0. Hasilnya sama ya, 0,004. Jadi pecahan biasa dari 1/250 kalau dijadikan desimal adalah 0,004. Nah, selanjutnya kalian kerjakan ya dari B sampai O. Nah, bagian yang kedua, ubahlah bentuk desimal berikut menjadi pecahan biasa. Ibu kasih contoh yang A dan yang P lagi ya. Nah, yang A 0,5, karena di belakang koma ada 1 angka, kita pakainya adalah per 10. Nah, angkanya kita tulis di atasnya 5, jadi 5/10. Kalau kita mau perkecil lagi, 5/10 dibagi dengan pembilang dan penyebut yang sama. Kira-kira biasanya dibagi, yaitu dibagi 5 ya. 5 dibagi 5 sama dengan 1.
10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 1/2. Sekarang yang P. 0,625 sama dengan, karena di belakang komanya ada 3 angka, kita pakainya per 1000. Nah, sekarang kita tulis angkanya 625. 625 per 1000. Nah, isinya bisa sampai sini aja ya. Nah, apabila mau diperkecil, 625 per 1000 kita perkecil dengan cara dibagi dengan angka yang sama. 625 per 1000 kita bagi dengan 25. Nah, 625 dibagi 25 sama dengan 25. 1000 dibagi 25 sama dengan 40. Jadi hasilnya adalah 25/40. Nah, sekarang lanjutkan ya dari B sampai O. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.